Selamat sore teman-teman remaja, kita kembali berkumpul dalam diskusi pilih jurusan. Kali ini kita mau membahas satu jurusan yang kami berempat kebetulan pernah berkecimpung di dalamnya dan masih berkecimpung di dalamnya. Kita pada sore hari ini mau membahas tentang IT. Saya dulu kuliahnya IT, tapi kemudian murtad, pindah masuk ke teologi, begitu ya, murtad atau bertobat, entah bagaimana gitu ya. Saya dulu S1-nya itu ambil IT di Quick and Gi, School of Business, lalu S2-nya ngambil di BINUS gitu ya. Kenapa pengen masuk ke dunia IT? Dulu itu saya sempat coba cari-cari di internet, itu pekerjaan yang nanti 20 tahun ke depan itu masih berkembang itu apa. Jadi ternyata aku cari-cari, oh IT, jadinya saya tertarik untuk ke bidang IT, lalu saya lihat, oh ya ada salah satu tokoh yang kita semua udah kenal ya, namanya Bill Gates. Itu dia membantu sangat banyak orang dalam artian software dari aplikasi Windows-nya itu. Waktu sedang belajar di S1, saya mendapatkan pengalaman bahwa oh ada yang namanya itu artificial intelligence. Dari situ saya ternyata lebih tertarik untuk mengembangkan bagian artificial intelligence itu daripada membuat suatu produk misalnya operating system seperti Windows. Akhirnya dari situ saya lulus, saya kerja sebentar lalu masuk ke S2, masuk ke BINUS itu bagian computational intelligence, bagian AI gitu. Jadi sampai sekarang juga bekerjanya dalam berkecimpungnya dalam industri business intelligence, data analytics, sama mengajar di CIT gitu. Ya, halo. Kalau saya dulu S1 itu ambil teknik komputer di Universitas Pelita Harapan. S2-nya di UI, ambil manajemen teknologi. Nah, kalau diingat-ingat dulu kenapa ambil jurusan teknik komputer gitu ya. Kayaknya dulu waktu SMA itu kan kita ada yang namanya tes bakat gitu. Keluar hasilnya, dikasih tahu, direkomendasikan untuk masuk ke jurusan kedokteran. Oh, Wah, jadi dokter gitu. Tapi selama ini kayaknya kalau belajar biologi gitu nggak suka hafalan. Lebih suka tuh sesuatu yang pakai logika, yang nggak perlu terlalu banyak ngafal, tapi bisa jawab soal gitu kan. Pikir-pikir, akhirnya, oh kalau yang logika banyak bisa masuk ke komputer. Terus juga karena waktu itu kan sering main game, jadi pikir, oh komputer cocok gitu. Terus komputer atau teknologi juga lagi hype juga waktu itu IT. Suka dengan teknologi inovasi terbaru, jadi ya pikir-pikir ya udah masuk IT aja cobain. Jadi alasannya hanya sesimpel itu aja sih. Oke. Nah ini mungkin saya dulu kali ya yang sharing ya, kenapa dulu ambil S1-nya komputer. Saya ambil di University of Melbourne, Computer Science / Software Engineering begitu. Kenapa ambil itu? Ya again mirip yang lain, itu lagi nge-hype gitu ya. Saya waktu itu nggak terlalu pikirin kehendak Tuhan atau apa. Jadi kalau kalian nonton video ini kalian lebih suci dari saya lah kayaknya ya. Jadi ya simply yang lagi kepake apa, itu saya ambil tahun 2000 loh. Jadi 21 tahun yang lalu. Dan ternyata benar sampai sekarang ini sesuatu yang masih kepake. Dan pikir ya sesuatu yang kepake kan pasti bisa buat cari uang dan seterusnya. Dan waktu itu yang namanya komputer itu sesuatu barang yang baru, yang menarik gitu ya, yang kayaknya kekinian, modern. Dan saya juga orangnya cukup logika begitu, jadi cukup senang ya waktu di sekolahan diajarin sedikit programming begitu, cukup senang gitu. Jadi ambil itu ya kira-kira. Nah kalau Kak Hansen ini kita penasaran juga nih ya, dari teknik geologi sekarang ambil data analis ya di pemerintah. Nah itu kira-kira kenapa tuh ceritanya? Iya, jadi mungkin agak beda ya sama Kak Ivan, Kak Vilo, sama Kak Andre tadi teman-teman. Jadi aku masuknya teknik geologi waktu itu di Universitas Pajajaran. Kalau ditanya alasan kenapa masuk, aku sebenarnya cukup senang banyak hal gitu ya, senang banyak domain. Kayak contoh misalnya olahraga atau kegiatan lapangan, lalu ada musik juga. Tapi aku suka sains juga. Jadi suka math juga. Jadi aku coba cari-cari jurusan apa sih yang kayaknya kombinasi dari hal-hal yang aku senang gitu. Aku waktu itu mikirnya kayak nggak pingin cuman satu gitu, kesannya oh nanti jadi yang lainnya nggak keambil dong gitu. Nah itu waktu itu aku ngelihat teknik geologi itu gabungan dari semua ada gitu. Jadi sainsnya ada belajar math, statistik juga,
tapi ada juga emang kegiatan lapangan seperti itu. Nah, terus kalau aku boleh reflect juga nih ke kerjaan sekarang, aku role-nya sebagai business analyst di data analytics, bisa di industri, bisa di pemerintah. Nah, itu salah satu alasan kenapa aku melakukan shifting karir lah gitu ya. Karena sebenarnya mirip juga sih, maksudnya mengikuti hype gitu. Mungkin teman-teman kalau dengar data analytics, big data, itu kan menjadi tren lah, perkembangan lagi dari IT gitu. Jadi sesimpel itu juga gitu. Jadi emang pengen ikutin dan aku pengen banget masuknya ke pemerintah begitu. Aku passionnya kalau ditanya lebih mau ke pemerintahnya, lalu ada opportunity di bagian data dan lagi hype, ya akhirnya sampai sekarang sih. Jadi data dan pemerintah. Kenapa prefer yang di pemerintah? Nah, itu sebenarnya cukup aku dari kecil juga di GRI gitu ya. Banyak dengar tokoh-tokoh yang menggugah ada Agustinus, Kuiper, Calvin, terus orang-orang di pemerintah gitu. Itu aku pribadi ya tergerak, tergugah. Karena apa? Karena orang-orang tersebut sebenarnya bisa berimpact banyak. Kayak misalnya di Jakarta 11 juta lebih, tapi kalau misalnya jam kerja bisa sampai mungkin hampir 30 juta. Kalau kita berbicara pemerintahan level nasional, ya udah 200 juta lebih kan untuk Indonesia. Jadi impact-nya tuh besar sebenarnya. Nah sekarang seperti biasa kita mau bahas tentang apa sih IT itu, gambaran ilmu komputer tuh seperti apa sih buat teman-teman yang mau pilih jurusan kuliah komputer. Kan ternyata tadi banyak ya, ada data analis, ada computer science, ada teknik komputer. Nah itu tuh beda-bedanya itu apa saja sih? Yang pertama itu computer engineering atau teknik komputer ya. Nah itu kita tuh lebih berkaitan dengan bagaimana kita merancang mesinnya dari si komputer itu. Jadi program yang di dalamnya seperti apa, lalu datanya apa yang mau diolah gitu ya. Itu adalah hal-hal komponen yang paling dasar dari suatu mesin komputer gitu. Nah, teknik komputer itu mempelajari bagaimana cara untuk membuat mesinnya pada dasarnya gitu ya. Lalu yang kedua computer science gitu ya, IT atau data science itu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk membuat softwarenya. Jadi program yang akan jalan di mesinnya itu. Lalu data science-nya itu sendiri adalah ilmu bagaimana cara kita mengolah datanya itu untuk kita sarikan, lalu dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, lalu dari kesimpulan itu kita bisa mengambil suatu tindakan atau keputusan gitu, biasanya keputusan bisnis atau keputusan di pemerintahan, seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada information system atau sistem informatika, itu berkaitan secara umum, itu berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan itu menggunakan IT untuk mendukung proses-proses bisnis dia gitu. Jadi misalnya seperti untuk membuat jaringan kerja atau membuat proses-proses tertentu menjadi lebih otomatis. Nah itu kaitannya itu dengan situ. Lalu untuk bagaimana cara memanagenya itu yang juga akan kita pelajari gitu ya di dalam kalau misalnya kalian kuliah IT gitu. Kira-kira berarti gini ya, kalau teknik komputer yang which is Andre ambil S1 itu hardware ya, perangkat kerasnya, komputernya, CPU-nya, microchip-nya misalnya. Lalu IT atau computer science atau software engineering itu yang saya ambil, lalu Vilo ambil itu juga ya berarti ya, itu kayak softwarenya, bikin perangkat lunaknya ya, bikin apa namanya ya aplikasinya, softwarenya begitu. Nah kemudian satu lagi tadi Pak, sistem informasi ya, information systems itu yang Andre ambil di S2-nya ya. Manajemen informasi. Manajemen, oh jadi sedikit beda ya. Ya, jadi kalau yang di S2-nya itu lebih kepada kita mendukung suatu tujuan bisnis tertentu, organisasi tertentu, kita dukung itu dengan sistem apa gitu. Harus pakai teknologi apa untuk mencapai tujuan bisnis itu. Oke. Manajemennya seperti apa. Oke, jadi ini sudah lebih kepada ada orang perlunya seperti apa, lalu kita yang sediakan solusinya dengan ilmu komputer kita gitu ya, hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa gitu ya. Nah lalu yang kekinian adalah yang sebetulnya sekarang expertnya adalah Hansen gitu, yang adalah data science gitu ya, kuliahnya ya namanya. Jadi khusus untuk handle data-data yang ada. Nah biasanya data-data itu bagian dari software, tetapi sekarang nanti kita akan bahas bareng ada yang namanya big data, dan itu sampai ada jurusan kuliah tersendiri ya untuk menghandle hal-hal itu. Untuk mendapatkan insights atau untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi atau di pemerintahan,
kita akhirnya memanfaatkan data-data itu. Jadi sebenarnya kan data itu bisa kita dapat dari berbagai macam sumber. Bisa jadi survei atau bisa jadi dari aplikasi, jadi langsung masuk seluruh transaksi seperti itu. Itu kan semua jadi data gitu. Dan seperti yang Kak Ivan bilang, jumlahnya besar gitu. Karena kalau transaksi ojol atau e-commerce atau misalnya laporan pengaduan masyarakat ke pemerintah itu kan mungkin bisa sampai puluhan juta gitu kan. Jadi data raw-nya seperti itu. Jadi teman-teman bayangkan bagaimana kita mengolah seluruh data besar itu untuk akhirnya ada insights lah, itu kan kita analisis, akhirnya kita bisa membantu policy recommendation misalnya seperti itu. Sekarang kita bahas kalau kuliahnya ya, kira-kira kuliahnya ilmu komputer itu tuh belajar apa saja ya? Nanti teman-teman itu akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk membuat program gitu ya. Lalu teman-teman juga akan belajar mengenai apa itu yang disebut sebagai basis data. Lalu teman-teman juga akan belajar sedikit mungkin mengenai bagaimana cara mengatur membuat jaringan komputer, mengatur security, keamanan ya dari sistem perangkat komputer. Networking gitu ya. Betul. Lalu teman-teman juga akan yang paling penting itu sebenarnya adalah belajar mengenai metode problem solving gitu ya. Jadi ada beberapa pendekatan, misalnya pendekatan yang dipakai untuk misalnya mobil yang bisa dikendarai sendiri gitu secara otomatis untuk memakai autopilot. Itu misalnya kalau misalnya dia memakai kamera, lalu kan dia ngeliat jalanan gitu ya, itu kan pasti kan sangat rumit ya, ada banyak hal gitu. Nah itu biasanya tuh dia akan pecah-pecah dulu, jadi dia melakukan misalnya deteksi, oh di sini ada orang, oh di sini ada lampu lalu lintas, oh di sini ada zebra cross misalnya seperti itu. Nanti lalu apa yang akan dilakukan, itu semua digabung jadi satu, baru akhirnya kan mendapatkan solusi ya dari masalahnya itu. Oh ada orang nih lagi jalan dan lampunya merah, saya harus berhenti. Lalu kalau misalnya sudah hijau, tidak ada orang, baru saya akan jalan. Misalnya kayak gitu. Jadi kita akan belajar problem solving, menyelesaikan masalah dengan kita pecah-pecah dulu. Atau misalnya seperti gini teman-teman. Kalau teman-teman suka pakai browser lalu pakai search engine, mesin pencari gitu, itu kan ada data yang banyak ya. Tapi kan teman-teman kan masukin misalnya misalnya saya mau cari foto kucing yang lagi main bola, misalnya seperti itu. Nah itu mesin pencari itu kan harus mencari dari sekian banyak data. Nah itu harus diubah dulu masalahnya teman-teman menjadi masalah yang lebih sederhana. Misalnya mesin pencari ini akan mencari semua gambar yang ada gambar kucing, lalu mencari semua gambar yang ada gambar bola. Nanti dari situ baru dilihat, gambar mana yang ada gambar kucing dan bola, itu yang baru ditampilkan ke teman-teman. Jadi masalahnya diubah dulu. Dengan kita mengubah masalah yang lebih sederhana ini, ketika kita menyelesaikan masalah ini sama dengan kita menyelesaikan masalah yang di awal, gitu kira-kira teman-teman. Jadi belajar problem solvingnya di situ. Ada banyak lagi yang lain, tapi itu hanya 2 contoh aja gitu. Jadi memang sih payung besar daripada fakultas komputer ini tuh tadi kata kuncinya problem solving. Problem solving. Problem solving yang kita coba dekati dengan teknologi komputasi kayak gitu. Tadi kan dalam usaha kita itu ada 2 ranah tuh, software sama hardware. Kalau di teknik komputer yang aku ambil di S1 itu dia lebih banyak main di sisi hardware-nya. Walaupun di semester-semester awal itu mirip-mirip sih kayaknya sih. Jadi memang harus dicek di setiap universitas, kurikulumnya apa, dicek. Biasanya tuh semester-semester awal tuh mirip, kayak kita belajar algoritma juga, memecahkan masalah, step-stepnya tuh harus gimana cara mikirnya. Belajar tentang arsitektur komputer juga, kayaknya mirip-mirip awal-awal. Cuman di ujung-ujung waktu di akhir-akhir mulai kelihatan bedanya. Kalau di teknik komputer lebih banyak ngomongin microcontroller. Jadi kita ngontrol misalnya sensor-sensor. Kalau dulu misalnya kita bikin gimana sih kalau orang masuk ke dalam satu ruangan, kedetek ada sensor, lampu bisa nyala. Udah nggak ada orang, dia bisa mati sendiri. Nah fungsinya apa? Energi saving. Dan lebih keren tentunya. Lebih keren, kayak tuh rumahnya Tony Stark gitu kan. Jadi semua sensor tuh kita combine, kita terima sebagai inputan, lalu kita perintahkan sebagai action apa gitu. Aplikasinya banyak sih, misalnya detection bencana, bisa juga sensor taruh di laut, nanti kalau ada pergerakan seperti apa,
bisa kita deteksi bencana sebelum kejadian misalnya. Jadi hal-hal seperti itu sih, belajar tentang hardware-nya, Itu yang teknik komputer teknik ya. komputernya. Lalu kalau yang di S2 lu itu gimana manajemen? Nah, waktu itu kalau aku lebih kepikir kan aku S1-nya tuh udah teknik banget gitu. Nah, pengen yang non teknisnya didalemin. Hubungan sama orangnya, organisasi, teamwork gimana. Dan Terus, sekarang lu kerjanya memang ini ya, manage project ini ya. ya, sekarang lebih ke arah pengembangan aplikasi. Nah itu mungkin bisa kasih contoh nggak di situ? Misalnya seperti apa? Dalam dunia bisnis, terutama bisnis jasa, itu mereka tuh akan kesulitan kalau setiap bulan itu catat semua omset manual. Ada transaksi catat manual, ada pembayaran di salon misalnya, catat di kertas manual. Akhir bulan menumpuk, mereka pusing. Nah, gimana kita kasih solusi dengan kasih sistem kasir namanya, POS. Jadi semua pencatatan rapih di internet. Bos mau ngeliat tinggal connect ke internet. Nah, itu kan mempermudah kerjanya mereka. Nah, itu gimana caranya gali kebutuhan mereka, terus tindakan-tindakan atau fitur-fitur yang mereka butuhin apa, itu kita harus dengerin mereka. Jadi jangan orangnya minta ini, kita bikinnya ini, terus diaplikasikannya ini. Jadi layan semua. Nah, itu kacau gitu kan. Jadi kita memberikan solusi yang bukan solusi sebenarnya. Jadi buang-buang uang dan sebagainya. Nah, itu perlu skill-skill lain selain teknis sih jadinya. Dan kadang juga klien pikir dia perlu apa, Betul. padahal solusi yang di pikiran dia kurang Nggak cocok. Iya, nggak gitu. cocok. Itu peran konsultan juga jadinya. Jadi Ah. IT juga bisa jadi konsultan. Kalau sedikit cerita yang data analytics, apa yang kita harus pelajari atau kuasai lah gitu ya. Sebenarnya secara umum buat gambaran teman-teman ini ada 3 pilar gitu. Jadi di dalam data analytics atau data science ada mungkin di sisi mathematics atau statistik. Lalu kedua ada sisi computer engineering lah ya atau computer science. Lalu yang ketiga itu tadi domain knowledge-nya atau bisnis lah gitu, bisnis in general. Jadi misal tadi kan Kak Andre bilang sisi non teknis atau kita mesti dalamin mungkin bisnis perusahaannya apa. Mungkin dalam hal ini domain knowledge-nya bisa jadi mengolah data itu kan data apa mungkin pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi kan apakah data kesehatan misalnya data COVID itu mungkin kita butuh dokter sebagai subject matter expert. Jadi memang ini kerjaan yang seringkali harus dikerjakan secara tim gitu ya. Kita perlu masukan dari orang lain dan seterusnya gitu. Ya kalau saya dulu juga sempat kerja juga sih di perusahaan IT gitu ya. Nanti ada orang yang misalnya ngurusin bagian front end-nya. Front end itu tampilan yang dipakai user itu apa? Ya dulu kan zaman dulu itu semuanya serba website ya, belum pakai aplikasi-aplikasian handphone gitu. Jadi website. Nah, tampilan websitenya seperti apa? Itu nanti ada orangnya sendiri. Lalu nanti saya bagian yang coding program di belakangnya sehingga kalau tombol ini diklik nanti dia melakukan fungsi apa. Lalu nanti ada yang bagian ngurusin database ya, gimana database itu dirapikan. Database itu ini nanti kita supaya kelihatan bedanya gitu ya, database yang dulu sama yang sekarang big data itu bedanya apa. Kalau misalnya gini, program kita itu dulu itu lebih ke lokal ya, mungkin per perusahaan atau ya lebih kecil lah. Misalnya perpustakaan, ya, software perpustakaan ya dipakai oleh satu sekolah, satu universitas saja atau satu perpustakaan saja, sehingga ya database-nya apa? Database-nya ada list jumlah buku-buku yang disimpan apa, lalu buku judul ini ada berapa kopi begitu ya, lalu kemudian ada data yang minjem siapa, lalu buku ini lagi dipinjam siapa, selesainya kapan. Nah itu namanya database begitu. Nanti ada orang ngurusin bagian itu, lalu ada yang bagian ngetes gitu misalnya. Nah itu gimana proyeknya itu dikerjakan supaya akhirnya jalan sampai jadi dan nggak ada bug-nya, kira-kira seperti itu. Itu ada perlu project manager yang mengatur itu semua. Nah, tapi sekarang ini yang tadi kita sudah sedikit singgung tentang big data, itu kan satu hal yang lebih apa ya? Dulu tuh belum muncul istilah itu. Itu istilah yang agak baru. Nah, itu kenapa? Karena sekarang software kita aplikasinya adalah kebanyakan di handphone misalnya. Sehingga semua orang pakai satu aplikasi yang sama. Orangnya bahkan bisa dari berbagai belahan dunia, ya, sosial media misalnya atau aplikasi kesehatan misalnya. Dan itu akhirnya datanya sedemikian banyak sehingga ketika orang-orang mendapatkan data itu mereka bisa mendapatkan gambaran tentang
masyarakat di sebuah negara ya, atau pola orang-orang di di seluruh dunia itu seperti apa. Nah, mungkin ini yang Hansen bisa jelasin gitu ya, dan bisa kasih contoh kerjaan yang sekarang Hansen kerjakan di big data itu seperti apa. Iya, tadi sebenarnya Kak Ivan udah singgung juga ya teman-teman. Jadi ada beberapa prinsip atau value lah ya dari big data itu. Contohnya misalnya data penduduk Jakarta aja deh ya, ada 11 juta nih di database. Lalu setiap penduduk ada informasi tentang data dirinya. Apakah dia gendernya, lalu misalnya itu sifatnya masih data master ya, jadi kayak udah statis gitu, gender kan nggak berubah. Alamat tempat tinggal bisa berubah tapi sifatnya mungkin berapa tahun gitu kan. Nah, teman-teman bayangin yang lebih besar lagi adalah data transaksi kita sebutnya, yaitu teman-teman bayangin misalnya ada data penerima KJP gitu ya, Kartu Jakarta Pintar. Sekian 1 juta anak mendapatkan, lalu dia melakukan transaksi, setiap anak melakukan transaksi, dia bisa beli buku, bisa beli apapun yang menunjang kebutuhannya. Teman-teman bayangin 1 juta ketika melakukan transaksi, tercatat waktunya, di mana belinya, dan itu berulang gitu kan. Itu bayangin 1 juta dikali berapa gitu transaksinya. Kita butuh infrastrukturnya gitu kan ya, infrastrukturnya, database-nya mungkin ya kasarnya simpelnya in general perlu yang lebih canggih gitu kan. Supaya bisa menampung data itu dan nggak hilang, nggak korup gitu ya. Betul, lalu setelah itu kita juga harapannya ya tentu kan ingin mengolah, menganalisis lebih jauh, lalu mendapatkan kesimpulan lah atau insights apa sih tadi menarik ya, mungkin kalau boleh kasih contoh sedikit. Tadi Kak Ivan bilang kita bisa mengetahui persona lah, sebenarnya itu mungkin bahasa dari itunya persona, jadi user persona. Orang Jakarta Barat tuh lebih suka berpakaian seperti ini, itu bisa kelihatan gitu kan dari data-data. Misalnya di e-commerce suka browsing apa, di app e-commerce gitu ya. Itu semua bisa akhirnya terlihat gitu kan, dan kita bisa untuk bisnis juga mungkin nanti marketing bisnis lebih cocok misalnya untuk orang Jakarta apa, hal apa kayak gitu. Nah, mungkin aku masuk dikit karena aku di pemerintahan, teman-teman bayangin data itu kan bisa macam-macam ya. Jadi bisa ada orang yang expertnya di gambar atau di analisis spasial, tampilan peta gitu. Nah, ini contoh misalnya COVID. Kita ada 267 kelurahan. Misalnya Kak Ivan sebagai gubernur tanya ke saya mau tahu 10 kelurahan yang paling banyak nih kasus COVID-nya. Mana kelurahan yang rate vaksinasinya paling rendah misalnya, itu sehingga bahkan bisa lead ada peraturan PPKM atau regulasi apapun yang akhirnya dibentuk setelah mengetahui hal-hal tersebut gitu kan. Jadi teman-teman bayangin ya, orang-orang zaman dulu yang nggak ada hal ini menghadapi pandemi itu kayak apa gitu ya. Kalau sekarang kita pikir, sekarang kita bisa sekolah online, kemudian bisa pesan makanan juga online. Tapi punya data seperti ini ya, itu sangat menolong untuk menanggulangi pandemi ini sebetulnya ya, dan itu sangat penting. Aku bisa tambahin sedikit, tadi kan udah saya belum bahas mengenai project management ya. Jadi di dalam kuliah kalian teman-teman juga akan diajarin perbedaannya manajemen proyek IT dengan manajemen proyek misalnya di manufaktur gitu, karena pendekatannya berbeda ya. Kalau misalnya kita membuat program which is apa yang teman-teman akan pelajari di selama kuliah, itu kan teman-teman akan butuh mengerti masalahnya seperti apa, lalu berpikir cara yang terbaik itu solusinya seperti apa gitu ya. Itu akan berbeda dengan kalau misalnya teman-teman misalnya manajemen proyek di manufaktur gitu, untuk membuat suatu barang itu bisa dipecah-pecah kan barang-barang itu. Jadi misalnya saya mau membuat sepatu misalnya seperti itu. Bagaimana cara membuat sepatu yang cepat? Saya bikin sol sepatu, saya bikin tali sepatu, saya bikin kulitnya sepatu gitu ya. Tapi sedangkan kalau untuk membuat program kan tidak seperti itu ya. Program itu seperti yang teman-teman tadi udah dengar semuanya, ada yang kompleks, ada yang sederhana, itu semua harus diuji supaya programnya itu bisa baik gitu. Nah, itu juga harus termasuk dalam manajemen proyek gitu. Nah, itu yang teman-teman juga akan pelajari bagaimana cara untuk mengukurnya, apakah ada program-program tertentu yang bagaimana yang bisa dikerjakan bersama-sama, tapi kalau tidak bisa dikerjakan bersama-sama, apa yang harus dilakukan, itu juga teman-teman akan pelajari gitu. Lalu juga tadi sempat dibahas juga mengenai big data gitu ya, jadi datanya besar. Mungkin kalau teman-teman berpikir kayak kan
bakal diajarin problem solving kan gitu. Terus berarti kita juga harus otomatis akan bisa menyelesaikan masalah dari big data gitu. Ternyata enggak juga teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman dari orang-orang IT yang terdahulu itu, bahwa pendekatannya tuh ternyata berbeda gitu. Kenapa? Karena dengan data yang banyak itu kita nggak bisa memprosesnya tuh di dalam satu mesin aja teman-teman. Kita harus memprosesnya tuh pakai banyak komputer gitu, sehingga nanti pengorganisasian datanya, kita taruh datanya di mana, lalu kalau misalnya kita mau melakukan proses pencarian data, kita harus menggabungkan datanya seperti apa, itu punya pendekatan yang berbeda lagi. Memang pada dasarnya kalau teman-teman belajar di kuliah di IT, teman-teman akan bisa membuat solusinya, tetapi istilahnya tips dan trik bagaimana cara untuk mengolah data yang besar ini, itu adalah hal yang berbeda lagi yang mungkin sebagian teman-teman di tempat-tempat kuliah tertentu mungkin tidak diajarkan, tapi di tempat-tempat kuliah tertentu mungkin juga akan diajarkan juga gitu ya. Misalnya kalau di tempat teman-teman diajarkan mengenai data warehouse, nah itu bisa untuk nanti beradaptasi ke arah big data gitu. Tapi secara umum teman-teman akan intinya adalah belajar untuk menyelesaikan masalah itu, masalah dari orang-orangnya, manajemennya itu juga ada, lalu bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan data yang kecil atau data yang besar atau data yang cepat gitu ya. Tadi kan ada sebut mengenai kecepatan datanya gitu, lalu datanya yang varietasnya ada banyak gitu ya, dari data banjir, mungkin ada campur dengan data dari kelurahan gitu kan, itu kan perlu dinormalisasi, perlu digabung gitu. Itu teman-teman akan pelajari semuanya di universitas gitu. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin wondering gitu ya, wah ternyata bidang komputer tuh banyak banget gitu ya spesialisasinya. Ya memang banyak sih gitu ya, dan kemungkinan besar nanti semakin berjalannya waktu ya mungkin akan tambah-tambah lagi atau apa begitu ya. Tapi mungkin nggak apa-apa sih, jangan khawatir. Simply mungkin kan kalau pilih S1 pun kan milihnya yang dasar ya. Misalnya kalian lebih suka utak-atik hardware-nya ya lebih ke teknik komputer lah gitu. Kalau lebih ke software-nya ya lebih ke computer science-nya lah gitu ya. Dan nanti kita akan belajar terus lagi anyway gitu ya. Masih ada S2 atau bahkan Hansen juga belajar sendiri tentang data ini gitu ya. Jadi nggak masalah ya, jangan takut salah pilih. Tapi kalau kalian dapat gambaran yang tadi sudah sharingkan dan kalian rasa iya nih kayaknya saya senang gitu ya kerja di sini, kayaknya ada panggilan di sini, ya sudah nggak apa-apa, langsung saja pilih salah satu dan nanti kan terus belajar dan terus belajar lagi. Jadi jangan khawatir soal itu ya, soal wah kayaknya saya nggak terlalu ngerti, itu nggak apa-apa, nanti kalian juga baru nanti akan belajar kan. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan banyak teman-teman adalah kan ini ya, kalau zaman dulu saya itu kan semua berbondong-bondong ke IT gitu ya, lalu kemudian ternyata saking banyaknya orang di IT ternyata nggak gampang juga cari kerjaan di bidang IT gitu ya. Nah apakah sekarang sudah berpuluh-puluh tahun bidang IT itu berjalan, sekian banyak orang masuk, memangnya masuk jurusan IT itu something yang masih laku nggak sih kira-kira? Sebenarnya masih sangat kontroversial, ada pakar-pakar tertentu yang mengatakan bahwa makin lama akan makin tidak relevan gitu. Tetapi ada orang-orang juga yang memandang justru akan semakin relevan tetapi bentuknya berubah gitu ya. Mungkin saya bisa jabarkan secara luas dua sudut pandang ini. Yang pertama, dengan teknologi yang berkembang semakin cepat, semakin kompleks, lama-lama kita programmer ini, orang yang membuat program atau orang yang membuat mesin, hardware, itu nanti lama-lama akan digantikan dengan AI misalnya, atau digantikan dengan suatu proses pabrikan yang lebih canggih, yang tidak usah takut bahwa kalau misalnya kita lagi solder mesin misalnya salah solder kayak gitu kan, sehingga menjadi barang yang defect yang nggak bisa dipakai gitu. Mungkin akan ada nuansa ke arah situ gitu ya. Pandangan yang kedua mengatakan justru itu akan terjadi, tetapi kita role sebagai orang IT itu akan berubah, bahwa kita bukan cuma bisa membuat program saja, tapi kita harus menjadi domain expert. Jadi istilahnya kita harus menjadi
pakar di bidang industri di mana kita bekerja. Jadi misalnya kalau ada orang yang dia biasa bekerja di perbankan atau di fintech dan dia adalah seorang data scientist juga, maka akan makin banyak perusahaan-perusahaan yang merasa, oh ya saya makin butuh data nih, dan saya butuh orang yang bukan cuma ngerti data saja, tapi juga mengerti kebutuhan dari perbankan, dari fintech itu seperti apa. Begitu juga dong kan, mungkin dari sisi pemerintahan, mungkin dari sisi e-commerce, dari sisi retail gitu ya. Jadi kita ini perlahan-lahan akan bergerak dari kita hanya mengerti yang pokoknya yang mendasar saja, tapi sekarang nanti kedepannya tuh harus bisa dikaitkan dengan industri kita tuh kebutuhannya tuh apa. Kalau kita masuk ke dalam dunia IT, kita tuh harus siap bahwa ini adalah dunia yang sangat cepat berevolusi. Kalau kita nggak terus mau belajar hal-hal yang baru, ya kita akan ketinggalan gitu. Jadi kalau menurut saya juga IT itu sangat berkaitan dengan bidang-bidang lainnya. Jadi kita juga selain belajar IT, mungkin juga belajarlah sosiologi, belajarlah teologi, filsafat, finance dan sebagainya. Jadi kita akan menjadi lebih luas. Karena tadi seperti yang Philo bilang, IT mungkin dulu tuh jadi jurus maut gitu. Orang yang menguasai teknologi powerful banget. Tapi sekarang semua orang bisa akses teknologi. Jadi IT udah nggak ada nilainya tanda kutip. Udah nggak menjadi faktor unggul. Tapi semua orang udah bisa pakai. Nah, faktor unggulnya apalagi? Yaitu strategi, kolaborasi, bagaimana kita melakukan inovasi. Jadi harus tetap berinovasi sih kuncinya sih di IT itu. Kalau kita lihat nih mungkin 3-5 tahun lagi mungkin masih banyak nih future jobs, data scientist gitu, data analyst, data engineer, yang di IT development, front end, back end, engineer, sistem analis. Tapi mungkin kalau 10-20 tahun lagi adalah ya banyak consulting group yang coba assess itu sebenarnya jadi udah nggak ada. Wah, kalau gitu ngapain saya masuk dong nih, Kak Ivan? Iya. Nah, Ngapain masuk ngapain? IT? Nah, pertanyaannya adalah bukannya menghilang, dia bukannya diminish title-nya, tapi itu menjadi skill set. Jadi data analytics, data IT in general atau kita pengetahuan data itu menjadi skill set, menjadi pengetahuan dasar yang justru membantu atau mungkin menjadi apa ya requirement tadi ya, misal kasar kalau dia dalam pekerjaan gitu. Tapi kita nggak usah takut gitu, maksudnya semuanya bisa dari domain. Mungkin saya bisa jadi bukti nyata gitu ya, teman-teman saya yang saya lihat banyak dari tambang, dari teknik perminyakan gitu, Ko Ivan. Jadi atau dari mana-mana gitu, dari social science juga bisa. Itu bisa menjadi dua ya, akhirnya benar-benar shifting ke dunia data analytics dan IT, atau ya tadi dia sebenarnya menjadi komplementari yang dia sebagai domain expertise-nya gitu. Karena dia sebagai dokter, ada pengetahuan skill set data analytics itu, wah dia lebih menjadi dokter yang lebih dicari lagi sebenarnya gitu. Saya percaya kita sebagai orang Kristen itu punya cara pandang yang unik ya ketika kita melihat dunia, melihat hidup, melihat segala aspek hidup termasuk melihat IT. IT itu dalam sisi creation kita bisa melihat bahwa ini adalah potensi kebaikan ciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa dikembangkan. Karena kalau di dalam kitab Kejadian dalam itu kan kita mengetahui bahwa Tuhan menempatkan manusia untuk berkuasa atas dunia ini dan menjadi steward, menjadi penata layan, mengembangkan ciptaan ini segala potensi-potensinya untuk kebaikan. Nah, IT itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk melayani Tuhan dan sesama, mengembangkan potensinya. IT itu atau teknologi itu bisa menjadi magnifikasi. Jadi kalau misalnya kita bilang kita mau menghancurkan batu misalnya, kita pakai tangan pasti sakit. Kita pakai tools, pakai teknologi, palu, kekuatan kita bisa berlipat-lipat kali lebih besar. Itu magnifikasi. Itu teknologi ya. Teknologi. Namanya. Dan IT juga ada kemampuan itu. Kita mau menganalisa pasar dengan statistik, dengan big data analysis, bisa mengetahui dengan sangat akurat dan sangat cepat. Itu kan memagnifikasi potensi kita. Jadi itu adalah satu hal baik yang bisa kita kerjakan sih dalam sisi creation-nya itu. Iya. Kalau saya juga ngelihat ini ya, ada semacam nuansa kita ini manusia diciptakan ya dengan apa ya?
ketertarikan kepada hal-hal yang indah, hal-hal yang teratur begitu ya. Dan ternyata di bidang IT ada unsur seperti itu. Nggak tahu kalian ngerasa itu nggak ya? Ada yang bilang sebuah program itu adalah seperti sebuah karya seni. Ya, jadi kita bisa bilang sebuah program ini misalnya katakanlah sama-sama berfungsi lah gitu ya. Tapi ada yang kita bisa bilang wah program ini ditulis dengan cantik. Yang satunya program ini ditulis dengan jelek, berantakan, tanpa kasih sayang gitu ya. Itu orang-orang yang ngerti coding bisa merasakan itu ketika buka coding, wah berantakan banget nih spasinya, kemudian gak ada dokumentasinya, kita mau baca setengah mati, wah ini program yang jelek. Tapi program yang teratur kita begitu buka, wah seneng teratur gitu ya. Lalu kita lihat, oh kita ngerti lah ini coding ini mau apa ceritanya segala macam. Dan ketika digunakan oleh user gitu misalnya, sebuah program yang baik itu akan memberikan semacam user friendly gitu ya, namanya user friendly. User langsung tahu, oh kayak saya mau ini, oh kayaknya klik ini, oh ya ternyata bener. Tapi program yang ditulis dengan jelek, user bingung nih, saya mau nambah buku di perpustakaan gimana caranya ya, nggak ketemu gitu misalnya. Nah jadi ketika kita berhasil membuat sebuah program yang cantik begitu ya, itu tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Kita seperti unlock gitu ya the potential di bidang IT yang Tuhan berikan dalam ciptaan. Ya makanya waktu saya masuk STT pun sempat kangen sekali tuh sama yang programming. Saya refreshing, saya programming, bikin program data remaja. jadi ada enjoyment di situ ya ketika kita IT segala macam. Jadi kalau teman-teman coba deh ya, mungkin sebelum masuk ke bidang IT, coba aja ikut kursus komputer, bikin program atau tutorial online. Sekarang banyak tutorial online. Kalau kalian menemukan enjoyment ya di dalam meng-create, build, mendesain sebuah program yang sederhana lah, kemudian menciptakan, menghasilkan, membangun itu sampai jadi, kalian menemukan kepuasan, nah mungkin kalian cocok tuh di bidang IT. Nah, tapi ya again kalau dari kacamata Alkitab gitu ya, segala hal yang baik itu punya potensi untuk baik ya, punya kebahayaan untuk akhirnya jatuh begitu. Dan kenyataannya dunia jatuh dalam dosa, sehingga ya bidang yang baik termasuk IT pun pasti jatuh ke dalam dosa juga in a sense gitu ya. Kira-kira gimana sih di bidang IT ya, yang kalau kalian lihat dalam mungkin ya isu-isu kontemporer, mungkin bagaimana bidang IT itu jatuh di dalam dosa misalnya, dipengaruhi dosa. Ketika teman-teman bayangin, saya tahu nih kalau kalian KTP-nya Jakarta gitu ya, KTP Jakarta ada di database di Pemprov, di mana saya sebagai orang datanya bisa akses, teman-teman tim data bisa akses, ya kita ada NDA juga gitu, jadi tentunya kita nggak bisa memberikan sembarang orang lain gitu. Kalau saya memanfaatkan untuk kepentingan saya pribadi misalnya, lalu saya mungkin ini menjadi isu ya, teman-teman pasti pernah dengar gitu data privacy, lalu hal-hal seperti ini itu kan jadi kan kita melencengkan ya yang seharusnya kita memanfaatkan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Saya kepikir ya itu kan cara kerjanya ini ya, advertisement online yang akhirnya mengeksploitasi kecanduan orang misalnya terhadap pornografika, terhadap gambling gitu ya, perjudian online. Itu kan karena mereka bisa melihat nih siapa aja yang kira-kira akan jatuh kepada advertisement ini, dan mereka mengeksploitasi itu. Yaitu mungkin salah satu di mana IT itu disalahgunakan. Tapi kita juga jangan lupa kalau IT atau teknologi itu juga menjadi tools yang membentuk kita penggunanya. Jadi semakin kita menggunakan teknologi, bukan saja kita punya kekuatan tambahan, tapi teknologi yang kita pakai itu juga membentuk diri kita sebagai manusia. Nah itu juga harus diwaspadai karena ada sisi fall di bagian situ gitu. Contohnya misalnya kalau sekarang kita sudah terbiasa berinteraksi sama orang dengan IT, dengan teknologi, selalu always on. Kita semua handphone selalu terkoneksi sama internet. Kayaknya kalau mau chat siapa langsung nyambung. Nah itu membiasakan kita untuk, jadi kalau kita WhatsApp misalnya, centang 1, terus udah kita lihat centang 2, sebentar centang biru, tapi kita nggak dibales sama teman kita, kan langsung nggak sabaran gitu kan, nggak dibales gua, udah di-read doang, nggak dibales, wah ini tindakan unethical ini. Nah itu jadi karakter kita jadi berubah juga kan. Terus sifat-sifat seperti misalnya gampang untuk connect dan disconnect.
Sekarang semua Zoom, semua YouTube misalnya. Kita juga nggak tahu yang dengar YouTube atau yang dengar Zoom lagi ngapain, sambil ngapain. Multitasking kah, sambilan kah, dan sebagainya. Jadi interaksi kita tuh dengan gampangnya bisa kita connect dan disconnect. Mungkin kita sama-sama Zoom tapi semua pada tutup kamera, nggak tahu lagi ngapain, ngedengerin atau enggak. Jadi istilahnya tuh alone together. Bareng-bareng tapi sendirian semuanya. Nggak saling berinteraksi. Nah itu kan ada sisi-sisi gelap dari pemakaian teknologi yang membentuk diri kita. Terus misalnya kita juga jadi akan susah ketemu orang untuk ngomong face to face. Kita lebih suka semua pakai email aja, chat aja, texting aja. Kenapa? Karena kalau texting kita bisa jaga jarak. Suatu saat kita mau disconnect gampang. Suatu saat kita mau leave Zoom gampang gitu kan ya. Kalau face to face kayak begini kan ya di ruangan ini kita nggak bisa langsung menghilang begitu. Hologram kita langsung hilang gitu. Nggak bisa kan. Ya itu sisi-sisi yang membentuk kita tuh jadi orang yang gimana gitu, tanggung jawab sama orang lain gimana, integritas kita gimana. Nah itu yang harus kita aware sebagai orang Kristen sih. Iya, jadi kayaknya teknologi itu kan, apalagi computing kan tadi intinya problem solving ya. Jadi ini kenapa saya rasa kita penting punya kacamata Alkitab. Karena gini, kalau tidak punya ya kita hanya akan melihat masalah, lalu kita akan cari solusi berdasarkan apa yang kita pikir baik. Tanpa kita sadar, ternyata sembari kita menyelesaikan problem itu, muncul problem yang lain. Kita meninggalkan sesuatu yang baik. Kayak misalnya, ya tadilah, masalah teks, SMS segala macam. Sekarang orang ulang tahun, kita merasa cukup mengirimkan WA, happy birthday, gitu ya. Nggak even ketik, bahkan kirim stiker misalnya gitu ya, happy birthday. Menghilangkan nuansa personal touch, di mana dulu kita datang, kita kasih kue, kasih something gitu ya. Atau contoh yang pasti kita semua ngalamin ya ini, pandemi ini kita ibadah online. Itu solusi yang sangat baik yang orang dulu nggak bisa dapatkan. Kita sekarang bisa ibadah live streaming smooth, bahkan Zoom bisa interaksi online itu tuh baik. Tetapi kalau terus kan kita pasti tanya kan, loh kenapa kita nggak gini aja terus gitu kan. Nah kalau kita nggak punya konsep pentingnya bodily worship, ya kita beribadah secara in person, kumpul bersama-sama. Kenapa itu penting? Karena kita manusia yang diciptakan dengan tubuh jasmani juga, ya, perlu kehadiran jasmani ya. Kita nggak bisa menjelaskan itu, tapi kenapa itu kita perlu kacamata Alkitab yang penting, sehingga ketika kita memecahkan satu masalah tertentu, kita tidak menimbulkan masalah yang lain. Mungkin contohnya itu kali ya. Redemption, kira-kira ada kepikiran nggak gimana kita sebagai orang-orang Kristen terlibat di bidang IT, menggunakan IT untuk meredeem? Salah satu yang saya lihat, teman-teman kalau misalnya tahu ada aplikasi di mana pemerintah melayani masyarakat kan, di mana kita memprovide siapapun dari golongan dari paling bawah gitu sampai paling atas bisa melaporkan apapun kategori masalah ke pemerintah. Kasarnya kan bisa mengadu gitu ya, bisa mengadu apapun di aplikasi itu. Nah teman-teman bayangin, mungkin dulu hal itu menjadi hal yang tidak mungkin gitu ya. Jadi kan gimana kita mau komplain gitu ke pemerintah. Tapi sekarang teknologi itu membantu, jadi orang bahkan bisa kasarnya langsung minta tolong gubernur gitu, Pak Gubernur tolong dong, ini ada permasalahan depan rumah saya gitu, ada sampah depan. Itu menjadi mengatasi masalah ini sebenarnya ya memang jadi cepat gitu kan, jadi cepat gitu dan sangat bisa membantu masyarakat sebenarnya kalau aku lihat sih. Jadi lebih ini ya, komunikasi menjembatani masyarakat dan pemerintah gitu, dan mungkin juga ini ya, membuat menghilangkan korupsi, hal seperti itu ya. Bagaimana IT itu ya kayak misalnya pajak dulu belum ada online, ya sekarang online susah untuk tipu-tipuan. Ini diskusi hari ini panjang gitu ya, karena kita 4 orang memang terlibat, saya pernah gitu ya, lalu yang lain sekarang masih terlibat, dan ini juga satu bidang yang penting, yang akan terus penting dalam beberapa puluh tahun yang akan datang, saya percaya. Dan harap kalian di sini bisa mendapatkan gambaran lebih clear ya tentang dunia computing ya, dan potensi-potensi yang ada, kebahayaan-kebahayaan yang ada. Ada banyak isu yang kita nggak bisa bahas sekarang ya, mungkin
ada cryptocurrency, tadinya Philo mau bahas itu, kemudian ada dunia virtual dan segala macam. Mungkin itu akan kita bahas di episode-episode berikutnya ya. Tapi at least di episode ini harap kalian dapat gambaran tentang jurusan IT, dan kalian kalau ada panggilan di situ kalian bisa gumulkan, doakan dan terjun di dalamnya. Karena sekali lagi perlu lebih banyak orang Kristen yang terlibat di dalam mandat budaya yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.